Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana, NIM 1940 110104 dari kelas PKI C4. Di sini saya mau mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul Metode Dakwah Masa Kini. Di zaman sekarang ini, dakwah merupakan suatu kewajiban, suatu kebutuhan bagi umat muslim. Bicara mengenai dakwah, dakwah sendiri diartikan sebagai ajakan, seruan, panggilan, serta mengubah suatu yang buruk menjadi baik. Gitu ya. Pada zaman Rasulullah SAW, beliau berdakwah menggunakan 3 metode yang menjadi landasan untuk berdakwah, yaitu yang pertama metode bil hikmah, yang kedua metode mau'idah hasanah, yang ketiga metode mujadalah. Di sini saya tidak menjelaskan secara rinci untuk untuk dakwah mengenai Rasulullah. Soalnya di pertemuan kedua sudah dijelaskan sangat-sangat rinci oleh Bapak dosen. Gitu ya. Lanjut. Dan sebelumnya lagi dan ketiga metode tersebut menjadi landasan dalam berdakwah, ya kan? Karena sukses dan tidaknya suatu dakwah sering dinilai dari metode yang dijalankan. Apalagi di era seperti ini, teknologi dan informasi yang begitu pesat. Di sini, di PPT ini saya menjelaskan langkah yang strategis, yang efektif gitulah, dalam menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam, yaitu melalui metode media, teknologi dan informasi. Pengertian dari media dakwah. Media menurut Haji Muhammad Khalili yaitu suatu alat atau perantara yang digunakan seorang komunikan, yang digunakan seorang dai dalam menyampaikan sebuah pesan. Sedangkan dakwah sendiri yaitu sebuah kewajiban dan tanggung jawab umat Islam dalam menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana yang termuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu yang bertujuan untuk mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar. Media dakwah sendiri diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan isi pesan atau materi dakwah kepada umat umum. Lanjut. Media dakwah menurut Hamzah Ya'qub yaitu terdiri dari 5. Pertama, lisan. Yang kedua, tulisan. Ketiga, lukisan. Yang keempat, akhlak. Dan yang kelima, audio visual. Lisan, yaitu berdakwah secara langsung, menggunakan perkataan. Ya, perkataan seperti halnya khutbah, ceramah gitu. Sedangkan tulisan, yaitu suatu bentuk tulisan yang di dalamnya bisa berupa majalah, koran, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga, lukisan. Bentuk gambar yang dapat berupa lukisan. Misalnya kayak karikatur, terus kaligrafi gitu kan. Yang keempat, akhlak. Akhlak ya ini suatu sikap atau perilaku yang mencerminkan ajaran Islam yang bisa dilihat atau ditiru oleh simatmu atau masyarakat. Yang terakhir, audio visual. Berdakwah menggunakan suara dan gambar. Seperti halnya televisi, internet, dan lain-lain. Dan menurut saya sendiri, di sini nomor 5 masuk dalam kategori yang paling efisien, yang paling efektif. Karena tidak dipungkiri, perkembangannya zaman, perkembangannya teknologi dan informasi yang ini, itu membuat orang
Intinya seseorang itu mudah untuk menyebarluaskan ajaran Islam gitulah untuk berdakwah gitu ya. Oke, ya, langsung metode zaman sekarang itu. Berikut metode zaman sekarang yang melalui media teknologi dan informasi. Di antaranya yaitu televisi, Facebook, web, Instagram, blog, YouTube, dan lain-lain. Mungkin teman-teman semua sudah paham lah untuk yang ini, televisi, Facebook, tersebut. Soalnya saya yakin semuanya udah punya gitu ya, ya kan? Nah, terus dibalik perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, media sangatlah berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan dakwah kepada masyarakat, kepada mad'u. Karena saat ini teknologi itu juga digunakan untuk mencari informasi, memberikan informasi, bermain, mencari suatu pekerjaan, dan lain sebagainya. Media di sini diibaratkan seperti halnya kayak WhatsApp. WhatsApp kan, misalkan kayak WhatsApp ya, WhatsApp kan bisa memberikan informasi terhadap seseorang. YouTube, misalkan YouTube bisa melihat hasil apa namanya, orang ya, di YouTube lah intinya gitu lah. Jelasnya sulit. Oke. Terus problematika media dakwah. Adanya media dakwah, teknologi dan informasi itu ya, juga terdapat problem atau masalah, persoalan yang muncul di berbagai bentuk. Seperti halnya perilaku dalam mendapatkan hiburan, pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya. Ya. Terus membuka berbagai kerawanan, etika, dan moral di suatu masyarakat. Terus di samping itu ada solusi. Apa solusinya? Yaitu sebagai generasi milenial, kita harus berusaha mencegah dan mengantisipasi dengan memperkokoh iman serta akidah yang diimbangi dengan ilmu dan teknologi. Sudah jelas kayaknya. Terus respon terhadap media dakwah. Di sini saya mewawancarai beberapa masyarakat mengenai adanya media dakwah atau media buat berdakwah itu ya. Ada dua opsi, yaitu baik dan buruk. Yang baiknya yaitu dengan adanya media sosial, manusia sangat terbantu dalam kegiatan sehari-harinya. Kegiatan menyampaikan pesan berlangsung secara lebih cepat, mudah, efektif, bahkan lebih up to date. Kayaknya sudah paham ini semua kayaknya. Terus yang buruk, kerawanan moral dan etika itu muncul semakin transparan dalam bentuk kemaksiatan karena disokong oleh kemajuan alat teknologi informasi. Seperti halnya televisi, VCD, jaringan internet, dan lain sebagainya. Ya, berikut mengenai presentasi sedikit mengenai metode dakwah zaman kini. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.